Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Chandra, mahasiswa S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik tahun 2020 Universitas Mula Warman dengan NIM 2009116050 kelas Sistem Informasi A. Perkenalkan, nama saya Nita Riswanti, NIM 2091116057, kelas SIB. Halo, perkenalkan nama saya Agnestia, kelas Sistem Informasi B dengan NIM 2009116054. Perkenalkan, nama saya Igede Darmayana, NIM 2009116051, kelas Sistem Informasi B. Saya Salsabila Mahagripa, NIM 2009116058 dari Sistem Informasi B. Perkenalkan, nama saya Fomu Amal, NIM 2009116053, kelas SIB. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pikalis Armonanda dari Universitas Mula Warman, kelas Sistem Informasi A dengan NIM 2009116.009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdinal Arif, mahasiswa aktif S1 Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2009116044, kelas Sistem Informasi A. Perkenalkan, nama saya Rizky Wiranto SB, mahasiswa Universitas Mula Warman angkatan 2020 dari Prodi Sistem Informasi A dengan NIM 2009116062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guspa Pratama dengan NIM 2009116025 dari kelas Sistem Informasi A angkatan 2020. Ada dua poin keinginan yang saya garis bawahi. Yang pertama, membangun sebuah perusahaan IT dalam bidang pemasaran dan pemrograman yang idealis. Yang kedua, menjadikan perusahaan tersebut menjadi percontohan perusahaan-perusahaan lain di bidang IT. Dengan list yang ada, saya berkeinginan menjadi orang sukses dan membuka usaha dengan potensi yang saya miliki serta dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang banyak, dan tentunya ingin membahagiakan kedua orang tua. Keinginan terbesar saya ingin menjadi salah satu karyawan tetap di perusahaan besar, dan dari gaji yang saya dapatkan, saya bisa menabung dan mengumpulkan gaji saya sehingga saya bisa membuka suatu usaha dan membuka lapangan pekerjaan sehingga saya bermanfaat untuk orang lain. Dan saya juga pastinya ingin berusaha dan bekerja keras agar bisa membahagiakan kedua orang tua saya, menghajikan mereka dan memberikan mereka kesempatan apapun yang mereka inginkan. Dari list keinginan yang sudah ada, keinginan saya adalah ingin menjadi abdi negara di bidang cyber security dan ingin membuka usaha yang berkaitan dengan program studi sistem informasi seperti desain, analisis, editor, dan lain-lain, dan pastinya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Dari list keinginan yang sudah ada, keinginan saya adalah saya ingin hidup tenang tanpa adanya beban pikiran yang berat dan tanpa insecure. Saya ingin jadi orang sukses yang bergelimang harta. Saya juga ingin jadi sosok yang percaya diri yang tidak mudah lagi memikirkan hal-hal kecil, tidak bermalas-malasan dan tidak mensia-siakan waktu lagi. Sekian. Dari list keinginan yang ada, saya ingin membuka suatu usaha di bidang desain grafis, percetakan, dan juga sablon. Di sisi lain, saya juga ingin menjadi seorang programmer, membuat web design, dan juga seorang yang bisa membanggakan kedua orang tua. Dari list yang ada, saya ingin menjadi sosok yang bisa berguna bagi keluarga dan orang sekitar saya dalam hal apapun itu, dan juga bisa membuka bisnis dalam bidang apapun yang bisa saya kerjakan seperti IT, desain, dan kuliner. Dari list yang sudah ada,
Saya berkeinginan untuk menjadi konsultan IT yang terkenal dan pengusaha sukses di bidang teknologi. Dan yang terpenting, saya ingin membahagiakan seluruh keluarga saya. Dari list keinginan yang sudah ada, keinginan saya adalah untuk menjadi berguna bagi orang sekitar saya dan kedua orang tua saya dengan menggunakan pengetahuan IT yang saya sudah pelajari selama ini. Berdasarkan list yang telah dibuat, saya memiliki keinginan untuk menjadi sosok yang dapat dibanggakan oleh orang tua serta masyarakat yang berada di lingkungan sekitar saya. Dan juga saya ingin menjadi seorang pemimpin yang dapat diandalkan oleh para bawahannya. Pada PT SI Solution, saya diamanahkan sebagai direktur utama. Adapun wewenang dan tugas saya adalah yang pertama, melakukan evaluasi kinerja PT SI Solution. Yang kedua, mengawasi kinerja bisnis pada PT SI Solution. Yang ketiga, melakukan terobosan-terobosan baru untuk menunjang keberlangsungan PT SI Solution. Dan yang terakhir, melakukan rapat-rapat internal sebagai bahan evaluasi perusahaan. Pada suatu perusahaan yang ada, saya dipilih sebagai kepala divisi kesekretariatan yang bertugas sebagai yang pertama, membantu keperluan direktur utama, yang kedua, menyusun kegiatan rencana kerja, dan yang ketiga, mengurus manajerial perusahaan. PT SI Solution, saya diunjuk menjadi divisi Sistem Informasi dan Telekomunikasi, yang mana tugas saya pertama, mengembangkan sistem informasi dan teknologi yang ada di PT SI Solution. Kedua, mengelola informasi dan komunikasi yang ada di PT SI Solution. Yang ketiga, memberikan layanan akses kepada pihak eksternal untuk PT SI Solution. Yang keempat, saya juga bertugas sebagai layanan untuk mengakses jaringan dan segala akses yang ada di PT SI Solution. Pada struktur yang telah dibuat, saya dipilih menjadi Kabak Keamanan PT SI Solution yang bertugas untuk menjaga keamanan informasi baik jaringan maupun komputer dan jadi media konsultasi permasalahan yang berkaitan dengan keamanan jaringan dan komputer. Sesuai dengan keinginan dan kemampuan saya, maka saya ditugaskan sebagai Kepala Bagian Divisi Media Kreatif, yang tugasnya adalah sebagai konsultan desain perusahaan berupa logo, struktur, dan lain-lain. Jika Anda berkenan, silakan hubungi saya ya. Terima kasih. Pada struktur perusahaan, saya dipilih sebagai Kasub Promosi yang bertugas untuk mempromosikan perusahaan di bidang media kreatif. Dari struktur yang sudah ditentukan, saya dipilih sebagai Kabak IT dari PT IT Solution yang bertugas untuk memonitor segala penggunaan IT yang ada di perusahaan serta merawatnya seperti maintenance server dan juga bertanggung jawab atas pengembangan dan peningkatan sistem IT yang ada di perusahaan. Dari struktur yang sudah ada, saya diamanahkan menjadi Kepala Divisi Keuangan yang mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberikan nasihat-nasihat keuangan yang sesuai. Dengan struktur yang sudah ada, saya terpilih menjadi Kadif Humas PT SI Solution dengan tugas yang pertama, menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik
pada perusahaan. Yang kedua, melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum. Yang ketiga, membuka hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik internal maupun eksternal. Dan yang keempat adalah untuk mempromosikan perusahaan kami, yaitu PT SI Solution. Dari struktur yang telah dibuat, saya dipilih sebagai Kepala Divisi dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia di PT IT Solution yang bertugas untuk mengelola semua sumber daya yang terdapat di dalam PT IT Solution demi menghasilkan sumber daya yang berkualitas, mampu bekerja dengan baik, dan menghasilkan hasil yang maksimal. SI Solution Jaya! Jaya! Jaya!